70, 80, 90-an Kenangan Masa Lalu Channel. Dalam seri ke-289 ini, didukung oleh para pemain, Rusli sebagai Rangga Lawe, Duni Mucus sebagai prajurit, Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri Stiono sebagai Dias Sang Ramawijaya, Mas Niko sebagai Nambi, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rangga Lawe menyatakan rasa tidak puasnya kepada Lembu Sora. Lembu Sora berusaha untuk memberikan nasihat banyak-banyak kepada keponakannya itu. Tapi nampaknya Rangga Lawe tidak mau menggubris. Dia tetap tidak bisa menerima bahwa Nambi dijadikan rekrian Mapatih Majapahit. Maka pada pagi harinya, Rangga Lawe bergegas menuju ke Balai Paseban Agung Istana Majapahit. Rangga Lawe merasa sangat geram melihat ada 2 orang prajurit berani menahannya di depan pintu gerbang. Apalagi setelah 2 orang prajurit itu menanyakan tentang lencana. Lencana apa? Aku tidak membutuhkan lencana hanya untuk masuk ke Balai Paseban Agung. Kalian pikir aku ini siapa? Hei, prajurit! Ampun, Gusti. Kami tahu bahwa Gusti adalah Gusti Rangga Lawe. Tapi kami tidak berani melanggar peraturan yang sudah ditentukan, Gusti. Siapa saja yang ingin masuk ke Balai Paseban Agung untuk mengikuti persidangan harus membawa lencana. Ini sudah peraturan, Gusti. Kami para prajurit hanya sekedar menjalankan perintah. Kurang ajar. Siapa yang membuat peraturan seperti ini? Kami hanya sekedar menjalankan perintah dari Gusti Sang Ramapati. Kami tidak berani membantah perintahnya, Gusti Rangga Lawe. Keparat! Sopi tua si Ramapati. Macam-macam saja membuat peraturan dia. Hei, prajurit. Cepat kau minggir. Aku akan segera masuk ke Balai Paseban Agung tanpa lencana. Ampun, Gusti Rangga Lawe. Hamba tidak berani melanggar perintah. Minggir, prajurit! Apa telingamu sudah tuli? Aku mau masuk. Minggir kau cepat. Ampun, Gusti. Kalau Gusti tetap memaksakan ingin memasuki Balai Paseban Agung tanpa lencana, hamba terpaksa menghalang-halangi Gusti. Kurang ajar. Berani sekali kau berkata begitu kepada Rangga Lawe. Percuma aku bertahun-tahun menjadi Senopati Agung. Prajurit, kau lihat apa yang berada di dalam genggaman tanganku ini, Ampun, Gusti. Hamba sungguh-sungguh tidak berani melawan perintah atasan. Kalau begitu kau akan menjadi korban keris Megalamat. Hampir saja Rangga Lawe membabatkan kerisnya Megalamat. Pada saat itu, Sang Ramapati berlari-lari menghampirinya. Tunggu dulu. Ada apa ini? Ada apa, Rangga Lawe? Mengapa kau ribut-ribut dengan prajurit-prajurit itu? Mereka telah berani kurang ajar kepadaku. Mereka telah berani menahanku di depan pintu gerbang ini. Ampun, Gusti. Kami telah berani menahan Gusti Rangga Lawe. Karena Gusti Rangga Lawe tidak membawa lencana. Prajurit-prajurit goblok. Kalian kan bisa melihat siapa yang akan masuk. Masa Rangga Lawe harus juga menggunakan lencana? Dasar prajurit-prajurit tunggu. Tentu saja kalian harus memberikan jalan kepada Rangga Lawe. Jangan mentaati perintah dengan cara membabi buta seperti itu, prajurit. Ayo, Rangga Lawe. Maafkan prajurit-prajurit tolol itu. Seharusnya mereka tidak boleh berbuat seperti itu. Mereka seharusnya tahu siapa dirimu. Ayo, Rangga Lawe. Gusti Prabu sudah hampir memulai persidangan. Ayo, saya antarkan masuk. Tidak usah, Ramapati. Aku bisa berjalan sendiri. Prajurit. Baru menjadi prajurit penjaga. Kalian sudah berani sombong. Jangan sekali lagi kau mengulanginya. Kalau sampai sekali lagi kau berani melakukan hal yang serupa kepadaku,
Kepalamu akan kulemparkan ke jalanan. Salam ya Gusti Prabu. Salam sejahtera untukmu selalu. Terima kasih. Terima kasih atas salam hangat yang kalian sampaikan kepadaku. Oh, rupanya kali ini kita berkumpul secara lengkap. Saya lihat Ranggalawi juga ikut hadir. Benar Gusti Prabu. Sekalipun terlambat, nampaknya Ranggalawi kali ini menyempatkan diri untuk hadir. Iya. Sebelum persidangan ini kita mulai, terlebih dulu saya ingin bertanya kepadamu, Ranggalawi. Selama beberapa kali kita mengadakan persidangan untuk membahas hubungan kita dengan negeri-negeri lain di Pulau Jawa ini, kau tidak pernah hadir. Bahkan, kemarin ketika aku menerima tamu-tamu agung dari kerajaan Tanah Melayu, kau pun tidak hadir. Kemana saja kau, Ranggalawi? Apakah kau sedang sakit? Ampun, Gusti Prabu. Memang sebenarnya lah, hamba sedang sakit. Kalau kau sedang sakit, kau harus segera mencari seorang tabib, Ranggalawi. Benar, Gusti Prabu. Tidak sepantasnya penyakit itu didiamkan saja. Nanti kalau sampai berlarut-larut, justru bisa membahayakan. Ampun, Gusti Prabu. Memang benar bahwa jika seseorang menderita sakit, harus segera mencari seorang tabib. Tapi nampaknya sakit hamba kali ini tidak mudah diobati. Karena sakit hamba bukan sembarang sakit. Ampun, Gusti Prabu. Sebenarnya lah sekarang ini hamba sedang mengalami sakit hati. Apa maksudmu, Ranggalawi? Kau mengatakan bahwa sekarang ini kau sedang sakit hati. Benar, Gusti Prabu. Sebenarnya lah, sekarang ini hamba sedang mengalami kekecewaan. Apa yang membuatmu kecewa, Ranggalawi? Katakanlah segera. Benar, Ranggalawi. Katakanlah apa yang telah membuatmu kecewa. Gusti Prabu pasti akan segera bisa memberikan obatnya. Ampun, Gusti Prabu. Mohon beribu-ribu ampun. Kalau sampai kata-kata hamba ini nanti akan menyinggung perasaan hadirin sekalian. Tapi memang sebenarnya lah, hamba datang ke Balai Paseban Agung ini hanya untuk menumpahkan segala kekecewaan. Dan juga unek-unek hamba. Iya. Sepertinya kau sedang mengalami rasa tidak puas, Ranggalawi. Benarkah demikian? Benar, Gusti Prabu. Hamba memang tidak puas. Apa yang membuatmu tidak puas, Ranggalawi? Ampun, Gusti Prabu. Mohon beribu-ribu ampun. Hamba ingin bertanya kepada Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dan pertanyaan ini nanti juga hamba lemparkan kepada para hadirin sekalian. Sampai saat sekarang ini, hamba masih belum mengerti. Hamba masih belum bisa menerima sepenuhnya. Ampun, Gusti Prabu. Hamba yakin, hamba percaya bahwa Gusti Prabu adalah seorang raja yang bijak dan adil. Gusti Prabu pantas menjadi suri tauladan dan panutan bagi para kaula Majapahit. Masa depan Majapahit sepenuhnya terletak di tangan Gusti Prabu Kertarajasa. Tapi hamba sangat menyesalkan sekali, Gusti Prabu. Hamba sangat menyayangkan sekali. Apalah jadinya Majapahit ini nanti, kalau orang seperti Nambi itu menjadi rekrian Mapati. Jadi kau merasa tidak puas karena Paman Nambiku angkat menjadi rekrian Mapati. Begitukah, Ranggalawi? Benar, Gusti Prabu. Usaha Gusti Prabu untuk membuat Majapahit gilang gemilang. Majapahit menjadi negeri yang rahayu, aman dan sentosa. Pasti akan gagal selama yang menjadi pati adalah Nambi. Ampun, Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba menanggapi apa yang baru saja dikatakan Ranggalawi. Ranggalawi, apa dasarmu tidak setuju Adi Nambi menjadi rekrian Mapati? Ampun, Gusti Prabu.
Hamba hanya ingin bicara dengan Gusti Prabu saja. Hamba mempunyai alasan yang kuat. Mengapa Nambi tidak pantas dijadikan patih? Kalau misalnya Paman Lembusora dianggap kurang memenuhi syarat untuk dijadikan Rekrian Mapati, mengapa bukan hamba? Mengapa harus Nambi? Menurut pendapat hamba, menjadikan Nambi sebagai Rekrian Mapati lebih banyak merugikan daripada menguntungkan negara. Ampun Gusti Prabu. Maafkan atas kelancangan keponakan hamba ini. Ranggalawe, kau harus berbuat sopan di depan Gusti Prabu Kertarajasa. Sekarang ini sedang diadakan persidangan agung. Mengapa kau justru merusak suasana? Saya tidak bisa membiarkan hati saya terus-menerus dimakan kekecewaan, Paman Lembusora. Saya harus menumpahkan unek-unek saya. Biar semuanya mendengar. Saya memang belum bisa menerima kenyataan ini. Bagi saya, Nambi tetap tidak pantas menjadi Rekrian Mapati Majapahit. Selama ini saya dan Paman Lembusora lebih banyak berjasa ketimbang Nambi. Tenanglah Ranggalawi. Janganlah mengumbar hawa nafsu di Balai Paseban Agung ini. Nanti akibatnya akan bisa menjadi buruk. Bukan menjadi buruk untukmu sendiri, tapi buruk untuk semuanya, Ranggalawi. Ampun Gusti Prabu. Maafkan. Sekali lagi maafkan kelancangan mulut keponakan hamba ini. Saya tahu Paman Lembusora. Saya bisa mengerti. Ranggalawi. Iya Gusti Prabu. Kalau Paman Nambi kujadikan Rekrian Mapatih Majapahit, bukan berarti tidak ada alasannya. Selama ini kita semua tahu bahwa Paman Nambi sudah kita anggap sebagai tetua di antara kita semua. Paman Nambi juga ikut berjasa dalam membangun kerajaan Majapahit ini. Banyak sekali orang yang berjasa, dan mereka semuanya sudah sepantasnya memperoleh imbalan atas jasa-jasa mereka. Karena itu, aku sendiri merasa heran. Aku hampir tidak percaya mendengar apa yang baru saja kau katakan di depan para hadirin. Apa yang membuat kau tidak puas? Apa yang membuat kau tidak setuju Paman Nambi kujadikan Rekrian Mapati? Sudah hamba katakan sejak semula, Gusti Prabu. Nambi bukanlah orang yang cocok untuk duduk menjabat sebagai Rekrian Mapati. Dan menurut hamba, Paman Lembusora lebih pantas. Ampun Gusti Prabu. Janganlah didengar kata-kata Ranggalawe. Ranggalawe, kau jangan membuat malu pamanmu sendiri. Apa yang baru saja kau katakan itu, ha? Anak liar. Sudahlah Ranggalawe. Janganlah berbuat macam-macam. Nanti akibatnya akan menjadi buruk untuk masa depanmu. Tidak Paman Lembusora. Saya sudah bertekad. Kalau misalnya Paman Lembusora menolak, saya sanggup menjabat sebagai Rekrian Mapati. Saya sama sekali tidak rela kalau Nambi menjabat sebagai Rekrian Mapati. Ampun Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba menanggapi apa yang baru saja dikatakan Ranggalawe. Silahkan Paman Nambi. Saya harap jangan sampai terjadi perselisihan di antara teman sendiri. Silahkan Paman. Ranggalawe, kalau kau memang bernafsu untuk menduduki jabatan sebagai Rekrian Mapati, aku rela menyerahkannya padamu. Ambillah jabatan itu, Ranggalawe. Kalau kau merasa pantas, kau merasa lebih cocok, merasa lebih mampu, merasa lebih berjasa terhadap pertumbuhan kerajaan Majapahit, silakan ambil. Tenang, sabar Adi Nambi. Janganlah Adi Nambi berkata seperti itu. Kau sudah dikukuhkan sebagai Rekrian Mapati. Kau harus menghormati apa yang sudah menjadi sabda seorang raja. Jabatan Rekrian Mapati bukanlah jabatan sembarangan yang bisa dilempar ke sana kemari pada sembarang orang. Kita semua harus menghormati apa yang sudah menjadi keputusan Gusti Prabu Kertarajasa. Janganlah berkata seperti itu, Adi Nambi. Dan kau, Ranggalawe, kau juga tidak pantas berkata seperti itu di depan Gusti Prabu. Apa hakmu untuk mengambil alih jabatan Rekrian Mapati dari Adi Nambi? Kau jangan terlalu sombong. Kau merasa dirimu paling berjasa, sehingga kau tidak bisa lagi melihat jasa-jasa orang lain. Semua orang tahu Adi Nambi juga banyak berjasa. Diam kau Ramapati.
Apa urusanmu ikut berbicara? Kau memang berkomplot dengan Nambi. Kau kira aku tidak tahu siapa kalian berdua itu? Apa yang telah kalian lakukan ketika terjadi perang melawan bala tentara Kediri? Apa yang kalian lakukan ketika terjadi pertumpahan darah antara prajurit-prajurit Majapahit melawan bala tentara Tartar? Kalian hanya berlari-lari mondar-mandir ke sana ke sini sambil berteriak-teriak tanpa ada manfaatnya. Berapa banyak prajurit-prajurit musuh telah kau bunuh? Hah? Ayo katakan. Katakan di depan para hadirin semuanya. Jangan hanya mengaku-ngaku sebagai orang-orang berjasa. Aku tidak percaya bahwa kalian adalah orang-orang berjasa. Kalian hanya orang-orang yang pandai mengambil muka di depan Gusti Prabu. Kalian hanyalah pandai menjilat, pandai mengambil hati Gusti Prabu. Tapi sebenarnya kalian tidak becus bekerja. Kalian orang-orang yang kosong melompong. Kalian pengecut, penakut, kutu busuk. Ranggalawe, jagalah lidahmu. Ingat, kita semua sedang bicara dengan Gusti Prabu Kertaradasa. Hormatilah Balai Paseban Agung ini, Ranggalawe. Jangan hanya mengumbar mulut seenaknya. Bagus Nambi. Jadi kau merasa tersinggung juga rupanya. Itu namanya bagus. Karena rupanya kau masih mempunyai rasa malu. Nah, berkacalah pada dirimu sendiri, Nambi. Jangan hanya merasa enak karena duduk menjabat sebagai Reklian Mapati. Kursi jabatan itu nanti akan membuat matamu mendelik dan urat-urat lehermu patah. Kurang ajar kau, Ranggalawe. Kata-katamu terlalu kasar dan tidak senonoh. Kau mau apa, Nambi? Mau marah kepadaku? Ayo, silakan. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tetap tidak bisa menerimamu menjadi Reklian Mapati Majapahit. Setelah kita saksikan bersama tindak tandukmu dalam peperangan. Nambi adalah perwira goblok, perwira penakut, lemah. Tanpa keberanian, tanpa jasa, dan tanpa kepribadian. Tapi dia adalah seorang yang beruntung. Di samping itu juga seorang yang sangat licik. Tutup mulutmu, Ranggalawe. Tidak. Kalau aku menutup mulutku, maka kebenaran dan keadilan tidak akan bisa bicara. Tidak, Nambi, tidak. Semua ini kulakukan berdasarkan keyakinanku. Pokoknya selama Majapahit mempunyai pati seorang seperti Nambi, lambat atau cepat akhirnya akan runtuh. Ampun Gusti Prabu. Mohon beribu-ribu ampun atas perbuatan dan kekurang ajaran Ranggalawe keponakan hamba ini. Ranggalawe, sudahlah anakku. Janganlah membuat keributan seperti ini. Memalukan. Kalau sampai rakyat kecil tahu, kemana muka kita harus kita sembunyikan. Kita tidak perlu menyembunyikan muka, Paman Lembusora. Kita tidak berbuat salah. Kita hanya ingin rasa keadilan, Paman. Ranggalawe. Iya, Gusti Prabu. Jadi dengan kata lain, kau menganggap apa yang telah menjadi keputusanku itu tidak adil, Ranggalawe? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak bisa menolak apa yang dikatakan hati nurani hamba. Memang demikianlah adanya. Kalau Nambi tetap menjadi Reklian Mapati, hamba menganggap bahwa Gusti Prabu telah berbuat tidak adil. Suasana di Balai Paseban Agung Istana Majapahit menjadi sangat panas. Kata-kata Ranggalawe memang cukup pedas. Merah pada muka Nambi mendengar dirinya diolok-olok Ranggalawe di depan orang banyak. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di Balai Paseban Agung Majapahit? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. puluh 80 90-an Kenangan Masa Lalu Channel.
dalam seri ke-290 ini didukung oleh para pemain Heri Stiono sebagai Diah Sanggrama Wijaya, Rusli sebagai Rangga Lawe, Mas Niko sebagai Nambi, Andi Rishadi sebagai Dharma Jaksa Brahma Raja, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Suasana di Balai Paseban Agung Istana Majapahit panas terasa. Ketegangan semakin menjadi-jadi. Rangga Lawe nampak sudah nekat sekali. Kata-katanya meluncur dengan jelas dan bernada kasar. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana kelihatan sangat prihatin melihat sikap dan tindak tanduk Rangga Lawe. Sebenarnya beliau sangat menyayangi Rangga Lawe. Karena itu beliau selalu berusaha untuk bersikap lemah lembut. Rangga Lawe. Iya, Gusti Prabu. Baru saja kau mengatakan bahwa kau ingin meluruskan ketidakadilan. Kalau begitu, kau menganggap bahwa apa yang telah menjadi keputusanku itu tidak adil. Benar, Gusti Prabu. Selama Gusti Prabu masih menganggap Nambi pantas duduk menjabat sebagai Reklian Mahapati, maka hamba tetap mengatakan bahwa hal itu tidak adil, Gusti Prabu. Nambi bukanlah orang yang tepat untuk menduduki jabatan itu, Gusti Prabu. Nambi adalah seorang perwira yang tidak becus bekerja. Tangannya selalu bersih dari darah musuh. Segala kelakuan dan tindak tanduknya hanya demi menguntungkan dirinya sendiri saja. Ampun, Gusti Prabu. Sesungguhnya Nambi bukanlah orang yang berjasa untuk Majapahit. Ampun, Gusti Prabu. Sebenarnya hamba sudah tidak dapat lagi menahan hati hamba. Hamba sudah tidak sabar lagi. Tapi mengingat kita semua harus menghormati Balai Paseban Agung ini, maka hamba terpaksa menahan diri. Ampun, Gusti Prabu. Apa yang baru saja dikatakan Rangga Lawe sungguh-sungguh sudah membuat geger suasana ini. Tapi Gusti Prabu, sebaiknya kita mintakan pendapat kepada Reklian Dharma Jaksa Brahma Raja. Semenjak tadi hamba lihat beliau diam saja. Barangkali beliau mempunyai pendapat atau saran-saran, sehingga suasana panas ini dapat berubah kembali menjadi dingin dan tenang. Baiklah, Paman Nambi. Reklian Dharma Jaksa Brahma Raja. Iya, Gusti Prabu. Reklian Dharma Jaksa Brahma Raja adalah salah seorang ahli kerohanian. Kami yakin Bapak mempunyai pandangan yang luas. Kami yakin Bapak mempunyai wawasan yang luas. Sekarang ini, teman-teman kami sedang berselisih paham. Kami mohon Bapak Dharma Jaksa sudi memberikan pengarahan ataupun nasihat-nasihat. Ampun, Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba berbicara dengan Rangga Lawe. Karena rupanya perselisihan pendapat ini bermula dari apa yang telah menjadi unek-unek Rangga Lawe. Silahkan Paman Dharma Jaksa Brahma Raja. Anakku Rangga Lawe. Iya, Bapak Dharma Jaksa. Sepanjang ingatanku, Rangga Lawe adalah seorang satria. Bahkan Rangga Lawe terkenal sebagai satria yang berbudi luhur, murah hati, dan bijaksana. Seorang satria baru bisa disebut satria kalau dia dapat memberikan dharma seorang satria. Sebaliknya, seorang satria yang tidak mampu memberikan dharma satria, dalam waktu yang singkat, dia akan berubah menjadi seorang denawa atau buta. Nah, kau tahu bukan Rangga Lawe, apa itu denawa atau buta? Denawa atau buta juga bisa disebut raksasa. Raksasa itu adalah seorang manusia yang bertubuh besar. Besar tubuhnya, besar nafsunya, tapi sangatlah sempit penalarannya. Nah, itulah sebabnya seorang raksasa perbuatannya selalu ngawur.
Tata krama dia tidak tahu. Apa saja diterjang. Pagar ayu dirusak. Kalau berjalan nubras-nubras seperti halnya babi hutan. Nah, saya yakin Ranggalawe tidaklah seperti itu. Ranggalawe adalah seorang satria berbudi luhur. Karena itu dia pasti bisa menggunakan akal pikirannya secara baik. Nah, apa yang diributkan ini tadi sebenarnya hanyalah soal jabatan. Kau merasa tidak puas karena Nambi dijadikan patih. Lalu kau berontak, tidak terima. Dan kau lalu menumpahkan unek-unekmu di depan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Ya, barangkali apa yang kau katakan ini benar, Ranggalawe. Walaupun aku yakin tidak seluruhnya benar. Sebab harus kau ingat, seorang satria sejati tidak akan membiarkan dirinya larut dalam keserakahan dan kesombongan. Dia tidak akan mau berebut rejeki ataupun berebut pangkat. Seorang satria adalah seorang manusia yang menjadi kekal. Karena itu Ranggalawe, janganlah hanya mengumbar hawa nafsumu. Ingatlah, kita ini hanyalah seorang kawula. Kita mempunyai junjungan. Kita mempunyai raja. Kita mempunyai pemimpin. Kita tidak bisa bertindak atas dasar kemauan dan keinginan kita sendiri-sendiri. Apa jadinya jalan pemerintahan Majapahit kalau para tokohnya berbuat sekehendak hatinya sendiri-sendiri? Sudahlah Ranggalawe. Hentikanlah pikiran-pikiranmu yang kacau balau itu. Tataplah wajah Gusti Prabu. Pandanglah wajah Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Hormatilah kata-kata beliau. Kita hanya seorang kaula. Dan kewajiban seorang kaula ialah mengabdi kepada Ratu Gustinya. Sebentar, Bapak Dharma Jaksa Brahmaraja. Ya, bagaimana Ranggalawe? Saya tidak bisa berbicara berputar-putar, Bapak. Marilah kita bicarakan secara terang-terangan dan belak-belakan saja. Sekarang ini, saya sedang mengalami rasa tidak puas. Dan saya hanya seorang manusia biasa. Sekalipun Bapak Dharma Jaksa Brahmaraja mengatakan bahwa saya adalah seorang satria. Bukankah seorang satria adalah juga manusia biasa? Benar. Benar. Seorang satria pun seorang manusia biasa. Tapi sudah kukatakan bahwa seorang satria adalah seorang manusia kekasih para dewa. Segala tindakannya pastilah mencerminkan kebijaksanaan, keadilan, dan kearifan. Saya tidak bisa menerima pendapat seperti itu, Bapak Dharma Jaksa Brahmaraja. Saya mempunyai alasan mengapa saya tidak bisa menerimanya. Bagi saya seorang satria justru harus berani berbuat jujur kepada dirinya sendiri. Seorang satria tidak boleh menutup bau-bauan yang tidak sedap aromanya. Jika seorang satria sudah mau mengkhianati hati nuraninya, maka pada saat itu dia sudah berhenti menjadi satria, Bapak. Sebab dia sudah takut, dia sudah gentar, dia tidak berani berkata benar. Dia menjadi bebek. Entah apa yang menjadi alasannya. Mungkin takut kehilangan hidup mewah. Tapi yang jelas dia sudah tidak berani mewakili rasa kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Seorang satria seperti itu, sekalipun menjadi kekasih para dewa di atas langit, dia tidak lebih dari seorang manusia yang tidak bermutu. Nambi itulah! Nambi itu contohnya. Sudahlah Ranggalawe, cukup, sudah. Ampun Gusti Prabu. Nampaknya Ranggalawe adalah seorang yang cukup alot. Ampun Gusti Prabu. Nampaknya kata-kata hamba tidak lagi mempan. Sekarang semuanya hamba serahkan kembali ke tangan Gusti Prabu Kertarajasa. Sekali lagi hamba mohon ampun Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Maafkanlah kami. Karena kami telah berselisih paham. Sehingga suasana Balai Paseban Agung ini terganggu. Tapi biarkanlah persoalan ini kami selesaikan sendiri. Ini adalah persoalan pribadi antara saya dengan Ranggalawe. Biarlah kami berdua yang akan menyelesaikannya. Nah, Ranggalawe. Kau mau berkata apa lagi, Nambi? Semenjak tadi, kau telah habis-habisan memaki-maki aku di depan para hadirin. Kau katakan Nambi adalah seorang pengecut. Seorang perwira yang tidak becus bekerja. Tangannya bersih oleh darah musuh. Baik, baik. Tapi Nambi bukanlah seperti orang yang baru saja kau katakan, Ranggalawe.
Aku adalah seorang pendekar dari Lamajang. Bagus, bagus, Nambi. Sekarang apa maumu? Ingin mengadu kesaktian dengan Ranggalawe? Ayo, pilih harinya. Tentukan tempatnya. Kapan dan di mana saja kita bisa berlaga. Aku tidak sudi melayani kesombonganmu, Ranggalawe. Dengar, kalau kau memang benar-benar jantan sejati, pulanglah ke Tuban. Kerahkanlah orang-orangmu dan berontaklah terhadap Majapahit. Nanti kita akan bertemu di medan peperangan. Babo, bagus, Nambi. Usulmu cukup jitu. Baik, kita pasti akan bertemu di medan peperangan. Ampun Gusti Prabu, hamba terpaksa meninggalkan Balai Paseban Agung ini. Setelah menepuk pahanya keras, Ranggalawe segera bangkit dan bergegas melangkah meninggalkan Balai Paseban Agung. Sungguh sangat disayangkan. Mengapa Ranggalawe sampai berbuat seperti itu? Sungguh sangat disesalkan. Seharusnya dia bisa berpikir panjang. Ampun Gusti Prabu. Ranggalawe keponakan hamba itu memang sangat kurang ajar kelakuannya. Pasti hal itu akan membuatnya susah sendiri. Dia harus menanggung segala akibat perbuatannya itu, Gusti Prabu. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Paman Nebusora? Saya menjadi tidak enak sendiri. Ranggalawe adalah putra tunggal Tuan Arya Wiraraja. Sedangkan kita semua tahu bahwa Tuan Arya Wiraraja sangat berjasa dalam pembangunan kerajaan Majapahit ini. Saya menjadi gugup. Apa yang sebaiknya kita lakukan, Paman Nebusora? Ampun Gusti Prabu. Biarlah hamba yang menangani persoalan ini. Selama masih ada hamba dan Kebo Anabrang, hamba kira Ranggalawe tidak akan berani berbuat yang tidak-tidak. Namun begitu Ranggalawe harus diawasi, Paman Nebusora. Arya Kamandanu dan kau Kebo Anabrang. Iya Gusti Prabu. Cobalah kau awasi Ranggalawe. Jangan sampai dia berbuat di luar batas. Pergilah kalian berdua dan amatilah Ranggalawe dari kejauhan. Baik Gusti Prabu. Sementara itu, Ranggalawe terus bergegas meninggalkan Balai Paseban Agung. Dia melangkah ke arah samping istana, menuju ke Taman Sari. Ranggalawe nampak sangat marah dan geram. Wajahnya merah padam, bibirnya bergetar menahan hawa amarah. Mendadak dia melompat, tangannya meraih sebuah pot kembang. Apa artinya semua ini? Tak ada gunanya aku bercokol di Majapahit. Rupanya tidak ada yang sudi mendukung pendapat-pendapatku. Semuanya seperti bebek. Semuanya mencela perbuatanku. Mereka semuanya sudah tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Melihat ketidakadilan seperti ini, mereka hanya membungkam 1000 bahasa. Berjebak! Aku tetap tidak rela melihat Nambi duduk keongkang-ongkang di atas kursi Reklian Mahapati. Semuanya berjiwa pengecut, penakut, kutu busuk. Ranggalawe. Kau Kebo Anabrang? Kau juga Arya Kamandanu? Mau apa kalian mengikuti aku? Sabar Kakang Ranggalawe. Jangan marah-marah begitu. Marilah kita bicarakan persoalan ini secara baik. Tidak biasanya Kakang Ranggalawe marah-marah seperti ini. Tutup mulutmu, Kamandanu. Aku tidak butuh nasihat siapapun. Hentikan Kakang Ranggalawe. Hentikan kataku. Apa Kebo Anabrang? Kau berani melarang aku berbuat sesuatu di istana Majapahit ini?
Kau tahu siapa Ranggalawe? Aku tahu siapa dirimu, Kakang Ranggalawe. Semua orang tahu Kakang Ranggalawe adalah orang yang sangat berjasa dalam pembangunan Majapahit. Tapi tidak sepantasnya Kakang berbuat seperti ini. Apa salahnya pot-pot kembang ini? Apa salah mereka sehingga Kakang hancurkan? Kakang harus bisa menahan diri sedikit. Pergi kau ke Buah Nabrang. Jangan turut campur urusanku ini. Kalau kau tidak ingin berhadapan dengan Ranggalawe. Kakang Ranggalawe, aku datang ke tempat ini untuk mengemban tugas dari Gusti Prabu Kertarajasa. Kau ditugaskan apa oleh Sang Prabu? Kami ditugaskan untuk mengawasimu, Kakang Ranggalawe. Gusti Prabu Kertarajasa sudah cukup bersikap lunak. Tapi Gusti Prabu tidak ingin Kakang Ranggalawe berbuat di luar batas. Kurang ajar. Jadi kalian semuanya sudah berkomplot untuk memusuhi aku? Hah? Oh, kalian semuanya adalah tikus-tikus cecurut. Orang-orang tidak berpendirian. Kalian pikir aku takut? Iya! Kakang Ranggalawe, kalau Kakang masih juga berbuat seenaknya, kalau Kakang masih juga mengacak-acak isi taman ini, aku terpaksa melakukan jalan kekerasan. Oh. Kau berani menentang aku ke Buah Nabrang? Kau anak kemarin sore berani menentang Ranggalawe? Apa yang kau andalkan? Hei, ke Buah Nabrang! Aku bukan anak kemarin sore, Kakang Ranggalawe. Sama seperti halnya Kakang Ranggalawe, aku pun sudah cukup kenyang makan garamnya peperangan. Aku sudah kenyang membunuh musuh-musuh dalam medan pertempuran. Kakang tidak perlu menggertakku. Tidak perlu mengancam ke Buah Nabrang. Kalau Kakang masih juga berbuat kurang ajar di taman ini, maka Kakang harus berhadapan dengan ke Buah Nabrang. Parat! Setan alas ke Buah Nabrang! Kubunuh kau! Sabar, Kakang Ranggalawe, sabar. Sudahlah, adik ke Buah Nabrang. Sudah. Hentikan perselisihan yang tidak membawa manfaat ini. Mengapa kita harus bertarung di antara sesama teman sendiri? Percayalah, semua ini tidak akan ada gunanya. Hei, cepat kalian pergi dari sini. Kalau tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Ke Buah Nabrang. Mengapa matamu mendelik-delik seperti itu? Hah? Oh, kau benar-benar ingin bertarung lawan Ranggalawe? Ranggalawe, bukan hanya kau yang bisa membentak-bentak orang. Aku pun bisa berkata-kata kasar padamu. Tutup mulutmu. Hei, ke Buah Nabrang. Dan cepatlah minggat dari tempat ini. Jangan ganggu aku. Tidak. Sejengkal pun aku tidak akan beranjak dari tempat ini. Aku mengemban tugas dari seorang raja. Kau sudah dianggap sebagai seorang perusuh istana Majapahit. Sepak terjangmu harus diawasi. Aku tidak akan membiarkan kau menghancurkan isi taman ini. Bukan isi taman ini yang sekarang akan aku hancurkan. Tapi kepalamu. Kepalamu ke Buah Nabrang. Ya! Ranggalawe segera menyerang dengan gencar. Tapi ke Buah Nabrang adalah juga seorang panglima perang muda yang cukup berpengalaman. Pada saat penyerbuan ke Suara Bumi, ketika zaman pemerintahan Prabu Kertanegara, ke Buah Nabrang juga ikut memimpin pasukan. Karena itu dia tidak segera menjadi gugup melihat serangan-serangan Ranggalawe yang datang bertubi-tubi. Sementara itu Arya Kamandanu menjadi kebingungan. Untuk sesaat lamanya dia hanya melihat saja jalannya pertarungan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami oleh Ranggalawe? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan Kenangan Masa Lalu Channel.